Power Query-nya juga. Nah, itu memang dibutuhkan untuk membersihkan data. Data yang tidak bersih atau yang tidak clean gitu ya, itu nantinya akan sulit kita buat dashboard. Kemungkinan misalkan ada data di dataset itu ada yang kolom yang masih kosong, nah itu nanti di tampilan dashboard atau di tampilan diagramnya itu nanti ada yang blank gitu ya, ada yang blank. Jadi harus memang harus dibersihkan terlebih dahulu, semuanya harus di-clearkan terlebih dahulu. Nah, setelah benar-benar bersih, setelah benar-benar gampang kita sudah bersih semuanya ya, sudah tampilannya sudah oke, maka dibuatlah tabel atau formula atau formatting, kemudian ke pivot table. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya, saiki workshop ora ketinggalan kan melok ngene iki preyan iki. Dodono. Bentar ya Pak Ibu, tunggu sebentar. Yang belum. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi data yang sudah bersih kemudian kita buat dalam bentuk tabel, dan tabelnya juga itu bisa macam-macam ya, dari tabel yang panjang, masih panjang sekali, masih bentuknya masih database, masih dataset seperti itu, dan bisa nanti dibuat sebagai dibuat dalam pivot table. Untuk selanjutnya nanti dibuat menjadi grafik-grafik, kumpulan grafik-grafik. Dari grafik-grafik inilah nanti dikumpulkan dalam satu atau beberapa halaman gitu ya, untuk dibuatkan dashboard. Jadi dashboard ini adalah kumpulan dari beberapa grafik atau chart yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Dari dashboard ini agar nanti lebih interaktif, maka dibuatlah slicer atau filter agar nanti kita bisa menganalisa atau melihat bagaimana data tersebut sesuai dengan kategori yang kita pilih. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk tahapan membuat dashboard nanti akan saya coba bagikan bagaimana teknis dalam pembersihan data, kemudian pivot table, kemudian grafik, dan juga menjadi sebuah dashboard. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya saat ini menggunakan Microsoft 365. Barangkali nanti tampilannya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Excel klasik ya Bapak Ibu. Tampilannya mungkin ada agak sedikit berbeda. Dan memang kalau untuk Microsoft 365 ini yang original itu berbayar Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga terbatas di sana. Tapi ini saya sampaikan sebelumnya. Jadi mungkin ketika nanti kok di tampilan saya kok seperti ini ya, karena mungkin tipe dari Excel Bapak Ibu mungkin masih klasik, mungkin 2009 atau 2021 gitu ya, atau masih 2016. Nah, ini yang saya gunakan saat ini nanti adalah Microsoft 365. Kemudian saya menggunakan Windows. Kemudian terkait dengan pembuatan dashboard ini bukan tentang benar atau salah, tetapi lebih kepada selera. Jadi ketika misalkan saya buat dashboardnya warnanya mungkin kurang cocok bagi Bapak Ibu gitu ya, itu karena lebih ke selera, jadi bukan ke benar salah. Ataupun ketika nanti misalnya saya mendemonstrasikan untuk cleaning data, ketika Bapak Ibu mungkin punya strategi tersendiri yang lebih singkat, nggak masalah, mungkin nanti bisa dibagikan juga di sini agar nanti Bapak Ibu punya wawasan yang lebih luas, tidak hanya dari saya tapi dari Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa memberikan tambahan juga. Kemudian saya sarankan juga pada Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu punya minat terhadap pengembangan dashboard ini ataupun pengembangan Excel 365, Bapak Ibu bisa review video tutorial. Sekarang ini banyak sekali video tutorial atau tips-tips yang singkat mungkin di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube.
dan juga Bapak Ibu sering untuk mempraktekkan gitu. Kalau sering praktekkan insya Allah bisa hafal, Bapak Ibu langsung bisa, tidak ada masalah ketika dalam melakukan membuat dashboard itu lebih cepat gitu ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan setting, dan mari kita coba belajar bersama. Sekali lagi saya di sini bukan expert ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tidak se-expert mungkin yang Bapak Ibu kira, tetapi hanya kita berbagi, Bapak Ibu, kita berbagi bagaimana saya menerapkan apa yang pernah saya lakukan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Bapak Ibu, saya mungkin akan menunjukkan apa yang sudah saya publish. Ini data yang beberapa waktu lalu sudah dipublish oleh teman-teman saya. Jadi saya data saya ditautkan di website Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan saya ini menggunakan untuk publish datanya itu saya menggunakan Microsoft 365 yang online ya Bapak Ibu. Jadi saya masukkan ke OneDrive, kemudian tautannya ditautkan dengan di website Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kurang lebih seperti ini yang dulu pernah yang saya lakukan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan dashboard data peserta pelatihan Balai Diklat Keagamaan Semarang periode Maret. Sebentar Bapak Ibu. Ya kemana? Obrolan yang diurutkan ke kamu. Yang saya lakukan, yang saya buat di Balai Diklat Keagamaan Semarang mengenai data peserta pelatihan yang telah dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk periode triwulan pertama. Jadi ini untuk triwulan pertama. Untuk triwulan kedua belum dipublish. Ini baru triwulan pertama sampai dari Januari sampai bulan Maret 2020. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kita berlanjut ke dashboard interaktif ya Bapak Ibu. Sebetulnya dashboard interaktif itu memudahkan kita untuk melihat data. Jadi visualisasi data yang tadinya datanya sampai ribuan mungkin ya, data dari dataset itu masih tentunya ribuan dan masih berantakan, kita visualisasikan menjadi dashboard yang lebih menarik sehingga akan lebih mudah dipahami oleh penggunanya atau audiensnya. Nah, ada dua tipe dashboard Bapak Ibu. Yang pertama itu dashboard exploratory, yaitu dashboard untuk melihat tren atau untuk melihat tren ini Bapak Ibu bisa saya contohkan mungkin ya, itu adalah data dari tahun ke tahun. Misalkan kalau di sekolah pendaftar di tahun 2000 atau pendaftar di dalam kurun waktu 10 tahun 2014, 2015, 2016 dan lain sebagainya, atau jumlah siswa dari tahun ke tahun. Itu bisa kita lihat trennya seperti apa, trennya apakah naik atau turun atau seperti apa, atau datar atau seperti apa. Kita bisa melihatnya dari data yang kita buat tersebut, data exploratory. Dan juga ada data explanatory, tujuannya untuk telling story ya. Jadi untuk kita contohnya misalkan untuk kita ingin membandingkan antara siswa di tahun 2000, siswa laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian kalau misalnya di penjualan dengan
barang, misalnya penjualan mainan gitu ya, gasing berapa, kemudian coklat berapa penjualannya, jadi per kategori untuk yang tell story. Kemudian ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah tipe datanya? Tadi sudah kita sampaikan ya, data misalkan ada data penjualan, kemudian bagaimana keuntungannya, kemudian kalau di hotel itu mungkin ada data pemasukannya berapa orang yang pernah booking, kemudian yang cancel ada berapa. Nah itu tipe datanya seperti apa. Atau kalau di sekolahan tentu berbeda kan, di sekolah berbeda, data bapak ibu, data nilai gitu ya, terus data siswa, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya, tempat tinggal, terus itu berbeda dengan data-data yang tadi untuk bisnis ya. Kemudian apa yang mau disampaikan, perbandingan atau komposisi atau relationship, nah, itu juga perlu diperhatikan. Siapa nanti audiennya, analis atau manajer atau kepala sekolah gitu ya, atau direktur atau siapa, atau mungkin publik gitu ya, itu juga harus diperhatikan juga. Kemudian ada metrik, komponen data pada dashboard, identifikasi metrik yang sesuai, kemudian pilih visual juga yang sesuai, kemudian apakah perlu filter dan interaction, kemudian tambahkan konteks pada dashboard, kemudian fokus pada storytelling, bisa dalam bentuk komen, kemudian pemilihan teks atau warna ini ya, agar nanti tampilannya juga lebih bagus dan konteksnya juga lebih jelas. Kemudian menentukan layout dan desain. Untuk membuat dashboard tidak begitu saja langsung tempel-tempel, tapi Bapak Ibu paling tidak ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran nanti bentuk dashboard saya akan seperti apa. Layoutnya mau seperti apa? Misalkan tabelnya itu mau ditaruh di mana, terus grafik diagram pie-nya itu mau di mana, diagram batangnya mau di sebelah mana dan lain sebagainya. Itu lebih kepada para pengaturan desain atau layout-nya saat nanti kita Waalaikumsalam Mi. Oh, untuk pasar ya. Bonus boleh sama pasar yang masuk TV. Boleh. Ya wes biar ngono terus mangkat. Iya, kayak kuliahan ini. Iya. Orang garap presentasi kan. Ya tabel itu kudu duwe to. Wis tiga iya mau tak kirim ya. Nak Google Map. Kita ngerti mulai sampai selesai tak ono ngerti ya tinggal jamnya. Ya itu salam kepada Bapak. bisa menggunakan pie chart, kemudian pyramid chart, ada funnel chart, tree map gitu ya. Kemudian untuk tracking data kita ada line chart, kemudian area chart, ada stock chart, dan lain sebagainya. Ini sudah saya nanti kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan bisa saya share ke Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan perlu ketahui terkait dengan elemen-elemen yang ada di chart atau grafik ya Bapak Ibu.
kita kalau melihat diagram batang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Yang di atas ini adalah judul grafiknya. Kemudian yang di sini garis ini adalah plot area. Mohon maaf, ini yang garis itu ada grid line, kemudian ada plot area, kemudian ada yang titik-titik ini adalah data series, kemudian ada chart area ini yang di sini, kemudian ada secondary Y axis, kemudian X axis, ini bisa banget. Nah seperti ini Y axis, kemudian yang sebelah kiri ini adalah X axis, kemudian ada legend yang ini, yang income, profit margin itu legend. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi saya untuk melihat chart itu saya tadi menggunakan menu insert, ada shortcut yang bisa cepat ya kita melihat atau memilih chart. Shortcutnya adalah Alt F1. Jadi ketika Bapak Ibu nanti klik Alt F1, ini saya besarkan dulu, mungkin kurang terlihat. Nah ini shortcut untuk memanggil chart adalah Alt F1. Saya coba klik di sini, ini ada tabel ya Bapak Ibu. Saya klik di tabelnya, kemudian saya klik secara bersama-sama tombol Alt dengan F1. Mungkin Bapak Ibu di laptop di keyboard Bapak Ibu ada, kalau misalkan untuk F1-nya itu harus menekan Fn ya. Berarti nanti kalau yang demikian berarti ditambahkan Alt Fn F1. Tapi ada beberapa juga yang bisa langsung Alt F1. Jadi kalau di laptop saya itu Alt Fn F1. Nah, langsung muncul chartnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk awal saja ya Bapak Ibu. Dan ini nanti juga akan saya bahas terkait hal ini. Kenapa kok di sini ada kotak seperti ini ya, dan bisa menyatu gitu, enggak terpisah dengan chartnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi pengenalan jenis grafik atau chart, kita langsung menuju ke data mentah. Saya punya data mentah di sheet berikutnya ini. Mohon maaf, mungkin ada nama Bapak Ibu yang tercantum di sini. Ini semata-mata nama-nama yang saya peroleh dari AI ya Bapak Ibu. Ini nama random, mungkin ada nama yang hampir sama dengan yang ada di sini. Kami mohon maaf karena ini saya ambil dari AI, jadi dari Copilot. Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mengikuti AI ya Bapak Ibu, AI untuk pembelajaran menggunakan Copilot gitu ya. Nah, saya menggunakan Copilot itu untuk memerintahkan kepada Copilot agar membuat nama orang Indonesia secara random, dan hasilnya seperti ini. Buatkan nama orang Indonesia 20 nama secara random yang terdiri dari 2 suku kata, dan 2 suku kata tersebut menjadi satu kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih promnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu mengikuti pelatihan AI untuk pembelajaran, mungkin promnya sudah belajar mengenai prom ya Bapak Ibu. Nah, ini data bentuknya masih seperti ini. Tulisannya ada yang besar, ada yang kecil, tidak teratur ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita melihat tanggal lahir di sini juga, tanggal lahir di sini kita bisa perhatikan kalau tanggal lahir yang ada di sebelah di arah kiri itu bentuknya masih teks. Berbeda dengan ketika
eh, saya ketik di sini, saya tambahkan kolom, saya ketik 11 September 1973. Ini masih teks. Kalau kita misalkan ketik 11/09 1973, dia juga masih teks Bapak Ibu. Jadi kalau masih teks seperti ini, ketika kita akan menentukan usia, misalnya usia dari seseorang ini di sini, data di sini, itu kita tidak bisa dengan menggunakan tanggal lahir yang berbentuk teks seperti ini. Jadi ini pun harus dibersihkan juga agar nanti kita bisa melihat ketika tanggal lahirnya betul, usianya juga nanti bisa terrecord di sini. Bukan aja saya. Ini ada jenis kelamin, status perkawinan, kemudian provinsi, kabupaten, dan ini juga provinsi juga masih berantakan ya Bapak Ibu. Provinsi Jawa Tengah ini masih berantakan seperti ini. Kalau saya biasanya untuk membersihkan hal seperti ini, saya bersihkannya manual karena ada hanya tulisan Jawa gitu ya, Jawa Tengah, tapi tulisannya ada yang masih belum ada spasinya, ini nggak ada, ini Jawa Tengah, terus huruf besar huruf kecilnya juga masih berantakan. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu, karena nanti kita akan membersihkan data menggunakan Power Query. Jadi mungkin tidak terlalu banyak saya menggunakan function atau rumus-rumus. Saya akan mencoba membersihkannya dengan Power Query. Waalaikumsalam dan oh angel teman. Aku mau tanya Bang. Besok kan rencananya aku mau ke Tegal. Nah itu saya mau tujuannya insya Allah tuh ke Erlangga, Tegal. Nah terus itu kalau aku dari Semarang ini mau naik travel itu turunnya di mana Bang? Naik travel turunnya di mana? Erlangga di Tegal Bang. Emang ada banyak? Nah, anunya perusahaannya, penerbitnya. Sebentar. Saya dikasih alamat. Saya tunjukkan jenengan dulu ini. Sebentar. Oh gitu. Asal kesananya kelihatannya sore dari Semarang di sini. Sebentar ini. Ya itu di oh saya cuma dikasih Google Map-nya. Google Map tak kirim aja ya nanti ya. Ini coba sambil saya send bisa atau ini Mas? Ini posisi hidup saya send bisa ya? Baik saya send aja langsung. Nah itu sudah saya send, sudah saya kirim. Baik. Oh Jalan Yusdarso mungkin ya? Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berarti aku
aku. Nah, itu aku naik naik travel apa? Turunnya di mana? Langsung ke lokasi. Oh, gitu. Berarti travel kan jam-jaman itu ya, berangkatnya. Ini kan aku belum beli tiket, belum lanjut baginya. Saya katanya dulu enaknya naik travel apa naik kereta atau naik bis gitu awalnya itu rencananya. Saya nginep di hotel hotel apa juga nggak tahu karena bareng-bareng sama teman, tapi saya tinggal karena saya ada acara dulu di sekolah gitu. Awalnya dari sini tuh mau berangkat jam setengah 10. Nah, itu saya tugas ingat jam 1 itu ada tugas, jadi setelah selesai tugas dan nanti saya menyusul, berarti kan saya ditinggal berangkatnya, jadi makanya ada rombongan lah, itu rombongan. Oh berarti anu ya, berarti tidak nyandak kalau jam 5 berarti kemungkinan karena saya acaranya di Demak Kota. Berarti mungkin naik travel aja gitu ya. Travel aja terus. Lah karena nanti saya pulangnya bareng rombongan karena itu di sana ada acara 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Ini saya buka sebentar. Itu tempatnya itu di saya buka dulu. Karena bareng-bareng jadi saya tidak ngapal ke. Ternyata malah ketinggalan jadi karena ada cara beda jadi ya anu nih. Bentar saya buka dulu. Ya rencananya nginepnya di sini di hotel apa nih sebentar. Apa tak kira dikirim mana enggak kelihatan ini cuma kamar saya sebentar. Nginepnya di sini kira-kira coba tak ini paham enggak ini pamfletnya ini langsung saya send lagi sebentar. Ya itu pamflet yang diberikan kemarin. Itu ya berarti tidak jelas itu ya. Oh hotel khas Tegal apa ada? Hah? Di hotel hari pertama itu besok itu nginepnya di khas Tegal, yang kedua di hotel Guci. Oh berarti itu yang hotel Guci ya. Berarti yang pertama besok di khas Tegal KHAS. AA. Berarti besok kan memang tidurnya di khas Tegal, terus besoknya lagi di hotel itu berarti Guci. Berarti mungkin. Ya benar. Sabtu malam Minggu.
Merdeka. Saya kan ikut gabung penulis buku Kurku Merdeka. Nah, besok itu suruh presentasi ke marketing Erlangga Tegal. Mas itu siapa mas maksudnya? Oh gitu. Oh gitu maksudnya. Oh. Dari gabungan cuman koordinatornya dari Demak ini. Jadi penulisnya dari Demak, Semarang, Tegal juga ada. Pak Unduri ya, penulis guru TK. Kalau saya nanti guru SD. Hmm. Oh, lebih dong, kemungkinan itu toh acara saya itu di Demak itu jam 13 sampai selesai itu masalah selesai dari tulis itu loh. Mungkin selesai ya sampai jam itu kan acaranya kan di malam. Tapi nanti kalau jam 9, 19 atau 20 tentu kan saya goreng-gorengan. Kalau sudah selesai berarti nanti langsungnya menujunya ke Tegalnya karena kan acara presentasi di situ selesai. Nanti kan kembali menginapnya di Tegal loh. Nah, berarti ya nanti saya sambil menunggu apa jenenge acara saya di sini selesai. Nah di sana memungkinkan sampai ya berarti ke Erlangganya. Tapi kalau memungkinkan tidak sampai berarti saya langsung ke hotelnya. Nah, ya yang saya tanyakan tadi, yang saya tanyakan gimana? Mungkin terlambat karena saya arahnya bukan langsung dari Semarang, dari Demak kota itu masalahnya dulu. Ya, tapi kan Demak kota saya pakainya motor dulu. Saya pulang dulu ke rumah. Nah, berarti kan nanti dari Semarang lagi cuma saya perjalanan Demak kota sampai rumah itu kan 1 jam, 1 jam. Nah, misalkan selesai jam 4 sampai rumah itu jam 5 ya. Misalkan selesai jam 3 sini jam 4 itu ceritanya gitu. Ada PSP, penindakan PSP. Ada yang diimbas. Sebenarnya saya mau tidak mau berangkat, tapi gitu surat tugasnya bunyinya tidak boleh diwakilkan. Dan aku diimbasi, yang diimbasi. Ya, sekolahku yang diimbasi. Tulisannya gitu masalahnya. Apa boleh diwakilkan? Apa penting banget? Paling murah ya baru pembebasan orang penting ya. Sudah begini aja Mas Hakim. Intinya ini saya naik travel, satu travel apapun namanya bisa sampai ke dua-duanya lagi ya, bisa dilewati semuanya. Tegal bisa dilewati, Permata oh gitu. Terus rekomendasinya namanya yang bisa sampai itu apa sih? Ada hariannya, akhirnya travelnya, nama travelnya. Mana? Ya apa? Semuanya pasti sampai sana. Biasanya yang cari travel Tegal gitu.
Mas Gibran itu ya berarti nak ya. Belum malam. Oh gitu. Ya, ya. 2 jam ya. Oh, ya, siap, siap. Ya, terima kasih nak informasinya. Mantap. Baik, terima kasih informasinya, Bang. Ah, iya. Ya, ini. Nggak usah ngerepotin jenengan. Wah, ini kan luar biasa aktivitasnya. Eh, udah rumah terus ya. Iya, semoga sehat selalu, lancar. Mas? Aku mau tanya, Mas. Sing awake dhewe sekolah ning Kutai kuwi kok ijek dikirim surat terus janjine nek saya dikirim surat. Aku bingung mesti apa kuwi. Oh, pindah kuliah. Lah, tapi dari emailnya masih sok dikirimin dari UT ya? Nah, jadi jenengan tinggal siapa ya aku kalau aku tinggal ongkos ini ekstra apa? Oh, di Jakarta. Terus akhirnya nganu, ono pernyataan berhenti apa anggere menang ae? Menang ae. Lah aku kelihatannya pernah di SMS, di email. Ya kan memang kode. Oh, dia sudah mau ikut lagi tetapi masuk programmer lagi gitu. Oh, betul. Berarti kemana saya lanjut juga anu ya, dewian juga ya. Eh, ya, ya.
Tapi kelihatan teman-teman sing Jepara ya ora semua lulus semua ya, masih ada yang belum ya. Tapi tidak nambah-nambah ya yang lulus ya, kelihatannya sama dulu zaman Dewi tok ya. Jadi masih banyak Mas Hakim. Nanti lain kali kalau butuh nanti saya hubungi. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang data yang tulisan yang tadi kita butuhkan, kita akan membuang komanya. Nah, kita klik di sini oke. Nah, kita lihat di sini tadi yang ada komanya itu yang Temanggung, sudah komanya sudah tidak ada, tapi yang muncul adalah tempat lahir ini, dan kita hapus saja kolomnya. Kemudian kita kembali load lagi datanya, dan kita lihat di sini sudah rapi. Ya, sudah rapi. Sebetulnya tadi Bapak Ibu yang terkait dengan proper ya, tadi kan saya menggunakan function proper, itu di Power Query juga ada. Di Power Query itu bisa kita menggunakan tadi yang teks, itu kita bisa memilih yang teks ini. Di sini ada pilihan yang format teks ini, ada lowercase, uppercase, kemudian capitalize as word, kemudian clean, add perfect, kemudian add suffix. Jadi kalau misalnya kita pakai yang add perfect, kita menambahkan di depannya kabupaten atau kota, tapi misalnya seragam ya Bapak Ibu. Misalkan kita coba saja, kalau untuk trim ini untuk membuang spasi, kemudian kita coba yang kita akan menambahkan kabupaten, misalnya kap saja, kap spasi, maka kita nanti akan mendapatkan data seperti ini. Nah, kap langsung di bawahnya kap semuanya. Kemudian kita load. Nah, muncul di sini tanggal lahir, tempat lahir, kap Cilacap, dan lain sebagainya. Ini datanya sudah bersih Bapak Ibu, sudah bisa kita siapkan untuk membuat pivot table. Kalau kita lihat tadi ya Bapak Ibu, urutannya adalah setelah cleaning data adalah pivot table. Kita bisa membuat data yang sudah bersih ini tadi untuk dijadikan pivot table. Tapi saya menyarankan untuk olah data ini Bapak Ibu, kita buatnya di file yang baru, jangan di database yang seperti ini. Untuk meminimalis, maksudnya untuk yang ini ya Bapak Ibu, yang untuk Power Query ya, untuk yang Power Query itu di sheet yang berbeda, jangan di satu sheet yang sama, karena nanti ketika misalkan Bapak Ibu kita menambahkan data mentahnya ya Bapak Ibu, kita menambahkan data mentahnya di sini, misalnya nomor 31, itu otomatis nanti di sana akan tambah juga di data mentahnya. Misalnya saya ketik Fauzan, misalnya saya samakan dengan yang atasnya aja datanya, kemudian kita klik yang hasil Power Query, kita refresh di sini, klik kanan, kemudian refresh, maka di bawah ini juga akan menambahkan data tersebut, data yang kita punya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan menambahkan data, misalnya data sebelumnya 100 orang, ternyata ada tambahan misalkan 50 orang, langsung di bawahnya di sini, kemudian di hasil Power Query-nya itu nanti tinggal klik kanan, Bapak Ibu bisa klik di tabelnya, kemudian klik kanan dan refresh.
Nanti otomatis data yang Bapak Ibu tambahkan dia akan menambah sendiri di bawahnya. Kemudian kita coba untuk membuat tabel, Bapak Ibu. Untuk membuat tabel, saya buat insert baru, sheet yang baru. Ya, kita buat sheet baru di sini. Saya beri nama olah data. Nah, yang Power Query ini tadi kan bentuknya sudah tabel ya Bapak Ibu. Kita akan mengolah data di sini dengan Power Query. Caranya adalah dengan kita insert di sini. Mohon maaf, untuk olah data kita pakai pivot table. Caranya dengan insert, kemudian caranya dengan insert pivot table, kemudian from table range, kemudian kita new worksheet karena kita akan membuatnya di sheet yang berbeda di sini, maka akan muncul dialog, kotak dialog seperti ini. Nah, ini pivot table Bapak Ibu. Pivot table ini jadi kalau untuk pivot table datanya nanti kan tabel seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau di sini ini kolom. Kalau yang ke bawah ini adalah row atau baris. Nah, kenapa ini perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu cermati? Karena di sebelah kanan ini kita sudah melihat ada namanya pivot table field ya. Jadi nanti ketika kita akan membuat pivot table akan menentukan mana row-nya, mana kolomnya, maka kita harus tahu kolom itu yang sebelah mana dan row itu yang sebelah mana. Misalnya saya akan memasukkan agama, kita drag ya Bapak Ibu, kita klik agama di sini, kita drag ke row, maka tampilannya sebelah kiri tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bawah ini ada filter, kemudian kolom, row, ada value. Kita untuk value-nya ngambil dari agama tadi dan muncullah seperti ini, data seperti ini. Kemudian saya tidak ingin ada grand total kita hapus dengan cara remove grand total seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah nama tabel ini dengan kita Bapak Ibu seperti tadi kita lihat di sebelah sini ada ribbon ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini nama dari pivot table-nya adalah agama. Ini nama pivot table bisa Bapak Ibu ubah. Misalkan kalau tadi ini sudah berubah agama ya. Kalau tadi count of agama kalau yang tadi. Kita buat grafik. Untuk membuat grafik Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini insert, kemudian saya ingin untuk data ini menggunakan data bar seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin memfilter, kita bisa memfilter di sini. Muncullah filternya seperti apa. Saya ingin dari sebelah kiri dari sini itu datanya nanti data dari yang besar ke yang kecil. Kita klik di sini filter, kemudian more sort action, kemudian descending, pilih yang count of agama, kemudian kita lihat, nah akan berubah sendiri seperti ini. Saya juga pengen ini total dihapus, kemudian yang tampilannya akan
akan lebih luas, lebih besar. Jadi tidak memakan tempat yang judul-judulnya tadi. Saya juga pengen yang garis-garis ini kita hapus. Caranya juga diklik, klik 2 kali, klik lagi sekali di sini, kemudian kita tekan delete. Kemudian saya ingin mengubah tampilan warna ini menjadi warna yang lebih menarik. Caranya kita klik di sini, kita tinggal mengganti saja, mau pakai warna yang seperti ini misalkan. Kemudian untuk format, sebentar Bapak Ibu, saya tutup dulu. Untuk formatnya Bapak Ibu, kita bisa klik kanan. Ini kalau kita lihat kan ini kan masih berjauhan ya Bapak Ibu. Nah, kita klik areanya, kita lihat di sini, di klik yang batangnya, diklik yang batangnya, karena kita kalau misalnya klik di yang ini tampilannya format plot areanya itu akan berubah. Kita akan akan mengatur ya, bukan mengganti warna. Kalau mengganti warna tadi sudah, kita akan mengatur batangnya ini menjadi lebih menarik, menjadi lebih seimbang. Caranya kita bisa klik di sini, ada gambar chart, kemudian series overlap, ini bisa kita atur juga. Kemudian series overlap ketika misalkan tadi kalau ini kan agama kan cuma satu kategori ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari kategori kan di sini kan dia akan berjejer saling merapat gitu ya. Nah itu overlap itu kita kalau hanya satu seperti ini tidak terlihat. Tapi kalau misalnya ada dua di sini, 2 kategori, maka nanti akan terlihat dia saling bertumpuk atau tidak. Nah, kalau untuk yang gap width ini kita mengatur tampilan besar kecilnya dari diagram batangnya. Jarak antara kita bisa mengatur jarak antara batang yang satu dengan batang yang lain. Jadi tampilannya akan lebih gemuk, kalau saya boleh bilang lebih gemuk dibanding sebelumnya. Kalau yang kesini lebih kecil seperti ini, kalau ini lebih gemuk lagi. Nah, ini untuk baru satu kategori. Kita akan buat beberapa kategori, tinggal kita copy pastekan saja di sini. Kita ubah di pivot table-nya, kita klik file list-nya, kemudian kita ganti yang agama tadi dengan tempat lahir. Kalau tempat lahir tadi banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, tempat lahir, kemudian value-nya juga tempat lahir seperti ini. Kita buat nanti ini dengan menggunakan, kita coba yang ini saja. Ya, seperti ini. Jadi masing-masing bisa terlihat. Seperti biasa, saya nggak perlu judul, saya juga tidak perlu total. Saya perlunya hanya di ini. Kemudian kita atur-atur lagi, Bapak Ibu. Ini juga saya garisnya juga tidak terlalu suka. Kemudian kita ganti ini warnanya menjadi warna hijau, sama seperti tadi. Kita coba ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian coba lagi kita kategori yang lain, Bapak Ibu. Kita coba kopas lagi di bawahnya. Untuk yang kita panggil lagi pivot table-nya, klik file list-nya, kemudian jenis kelamin kita coba di row, kemudian value-nya juga jenis kelamin, dan kita akan membuatnya dengan pie table. Insert, kemudian pie table, bisa menggunakan ini, kemudian
kemudian totalnya ini dihapus. Kalau misalnya Bapak Ibu suka dengan legendnya ini masih tetap tidak masalah, Bapak Ibu silakan. Kalau misalnya dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik di sini untuk mengatur. Kalau ini kan lubangnya terlalu besar, kita bisa mengaturnya menjadi lebih sempit, lebih kecil untuk lubang yang ada di sini. Kita klik kanan di sini, pilih format cat area, kemudian kita pilih yang ini size properties. Kita cek dulu di sini Bapak Ibu. Nih, kalau kita kliknya di sini di area cat, maka tampilannya akan seperti tadi, tidak muncul data barnya. Kunci pacan ono kok Kita ono. pilih Yang mau gua pacan gua yang piok kok perbadan kok Irang bahirang kalau mau mau bikin apa? ben to le kang opo kok ora ento. Kok mau bang. mungkin cukup. Lu ngopi ke gua yang lak Kemudian apa? kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengatur yang lainnya, Gas gua, bisa Bi. nanti dicoba. Ojo gua lo Jon. Ketik lagi di sini, misalnya ini transparansi untuk shadow-nya, kemudian mau blur apa enggak, ini ya bisa Bapak Ibu atur di sini. Angle-nya mau seberapa, biar terlihat 3D seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dikotak-kotak sendiri. Kemudian misalkan untuk yang biru ini, yang biru kita ganti, kita klik di cat di bagian yang biru ini, di diagram pie yang warna biru, kemudian kita ganti warnanya jadi hijau, kemudian yang oranye ini kita mau ganti juga, kita ganti dengan yang mungkin hijau muda, nah seperti ini, atau yang lebih soft lagi, nah mungkin seperti ini. Kemudian masih ada kategori lagi, apa lagi ya? Kita klik di sini, datanya kita lihat dulu field listnya seperti apa. Kemudian di sini ada pangkat golongan Bapak Ibu. Pangkat golongan kita coba buat di sini di row. Kemudian saya juga pengen pangkat golongan agar terlihat jenis kelaminnya, gendernya seperti apa. Kita klik di row juga. Tetapi kalau misalkan jenis kelamin ini kita taruh di bawahnya, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pembina 4A misalnya ya, ini yang perempuan berapa, yang laki-lakinya berapa. Jadi per kategori pangkat golongan kita bisa mengubahnya. Dari jenis kelamin ini kita angkat, drag ke atas, di atasnya pangkat golongan, di atas seperti, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk value bisa kita ambil dari pangkat golongan, tampilannya akan seperti ini. Nah Bapak Ibu, ini untuk yang laki-laki dan perempuan, berapa orang misalnya ya, berapa orang laki-laki terdiri dari kalau yang strip-strip ini non PNS ya Bapak Ibu, kemudian penata 3C berapa orang. Nah ini sebetulnya bisa kita atur dengan cara kita bisa pisahkan sebetulnya ini Bapak Ibu. Sebentar, saya ya bisa kita pisahkan. Coba kita naikkan untuk yang jenis kelamin itu ke kolom ya. Kalau tadi kita belum menggunakan kolom Bapak Ibu. Nah kita coba untuk yang pangkat golongan ini kita naikkan ke kita coba sebentar, kok ini berubah ya. Oh keliru. Oh enggak, sudah. Jadi untuk yang pangkat golongan ini yang laki-laki perempuan sebagai kolom ya. Kemudian grand totalnya kita tidak membutuhkan grand total, kita hapus saja dengan klik kanan dan kita remove grand total.
seperti ini sudah ada terlihat di sini. Kemudian kita atur lagi kalau misalnya mau diatur tampilan warnanya bisa diatur lagi. Ganti warna bisa seperti tadi Bapak Ibu dilakukan dengan cara yang sama. Kita ganti di sini warna hijau tua, kemudian yang ini kita ganti yang hijau muda. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita masih ada kategori lagi atau tidak ya tadi? Masih banyak sepertinya. Ini berdasarkan agama, berdasarkan pangkat golongan, jenis kelamin. Ini berdasarkan jenis kelamin. Kita coba kalau misalnya masih ada, kita tambahkan lagi kategorinya. Kita lihat lagi di field list-nya. Di field list-nya itu ada provinsi ya, bisa kita buat contohnya provinsi Jawa Tengah atau kita buat di role-nya saja provinsi Jawa Tengah, kemudian value-nya provinsi. Hampir sama dengan yang tadi, kita buat tabelnya menggunakan pie chart tapi dengan yang berbeda. Nah, seperti ini misalnya, seperti tadi sama Bapak Ibu, kita hapus yang tidak perlu, kemudian kita ubah warnanya dengan cara klik kanan, kemudian format chartnya, kemudian warnanya kita pilih solid. Mohon maaf, kita klik di diagramnya, kita pilih solid. Sebentar, tadi salah untuk memilih ya, jadi 2 kali ya Bapak Ibu. Kalau cuma 1 kali ini terseleksi semua. Untuk seleksi salah satu, kita klik 1 lagi, kemudian solid, kita pilih warnanya yang tua, kemudian yang ini warna yang muda, dan ganti yang lebih muda seperti ini. Dari beberapa kumpulan data ini Bapak Ibu, kita akan membuat data. Ini tadi olah data saya hapus saja, saya ganti yang tadi sheet 2 ini saya ganti olah data. Nah seperti ini. Kita akan membuatnya menjadi sebuah dashboard. Tetapi sebelum itu saya juga ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, kalau ini kan tadi kan yang saya buat adalah bentuk diagram batang, kemudian line chart, kemudian pie chart, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada satu lagi yang bisa Bapak Ibu explore lagi, yaitu terkait dengan spark line. Spark line itu untuk melihat tren. Kalau tadi kan hanya perbandingan ya Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, data itu bisa untuk perbandingan dan juga bisa untuk tren. Nah, untuk yang tren ini kita bisa membuat spark line di sini, yaitu diagram kecil yang bisa menunjukkan perbandingan antara kalau di sini saya sudah punya data batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, batch 6. Kita akan membandingkan kondisi batch 1 sampai batch 6. Ini saya ada data tentang data pelatihan AI untuk pembelajaran tahun 2023 pada guru jenjang PAUD, SDMI, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain-lain. Kita akan membuat spark line di sini. Caranya adalah kita blok datanya seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat spark line dengan cara klik di sini. Ini ada icon ya Bapak Ibu. Ada icon kecil di sini, kita klik di sini, kemudian pilih yang spark line. Spark line maka akan muncul beberapa tipe datanya. Ada line, ada kemudian ada kolom, dan ada win loss. Kita pilih yang line saja untuk yang spark line 1. Kemudian untuk spark line yang kedua caranya juga sama Bapak Ibu. Kita pilih ini
kita blok dulu ya Bapak Ibu, blok dulu, kemudian insert. Ini cara kedua Bapak Ibu. Cara kedua insert, kemudian di sini ada sparkline di atas ini sebelahnya grafik ada sparkline. Kita coba yang kolom. Nah, kita coba yang kolom. Terus local range-nya yang mana? Kita mau taruh di mana? Kita mau taruh di sini. Kemudian oke. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, tampilannya menyesuaikan dengan data-data yang ada di depan ini, part 1, part 2, part 3 sampai part 6. Kemudian ini sudah ada caranya ya Bapak Ibu ya. Sparkline digunakan untuk menunjukkan tren. Cara 1 tadi sudah saya sebutkan, kemudian cara 2 sudah saya sebutkan juga. Bapak Ibu tidak bisa menghapus satu bagian saja dengan cara delete, itu tidak bisa. Untuk menghapus sparkline ini maka kita blok 1, kemudian perhatikan juga di atas ada ribbon, klik sparkline, kemudian klik clear, maka akan menghapus sparkline yang sudah kita buat. Kalau hanya blok kemudian delete itu tidak bisa, jadi harus clear lewat menu yang atau ribbon yang sudah muncul tadi. Kita kembalikan dan kita sudah punya beberapa chart dan juga ada di sini sparkline ya Bapak Ibu, kemudian dari Power Query pembersihan data, kemudian kita sebetulnya ada juga textbox gitu ya. Textbox itu juga bagus ini Bapak Ibu ke textbox. Sebetulnya simple untuk textbox, kita tinggal menambahkan textbox saja di sini. Kita tambahkan dengan insert shift, kemudian kita tambahkan rectangle di sini, kita tambahkan box di sini. Dan bagusnya di Excel itu Bapak Ibu, ketika kita akan mengcopy data di sini, kita bisa klik kanan kemudian edit tag, tapi kita bisa mengeditnya di bagian atas ini Bapak Ibu. Misalkan kita di sini akan menambahkan data yang ada di sparkline ini, misalkan menambahkan di part 1 itu ya Bapak Ibu, maka kita tinggal klik di sini sama dengan, kemudian part 1 itu tadi di kolom mana? Oh, di kolom C. Kita klik di sini kolom C, kemudian enter, maka dia akan muncul data sesuai dengan apa yang tadi kita tunjukkan di sana. Ini ya Bapak Ibu, kita ganti hurufnya, warnanya menjadi putih, kemudian kita perbesar, kita ganti menjadi putih, kita taruh tengah, rata tengah, kita tambahkan di bold. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan, kalau tadi ini kan kita kan membuatnya hasil dari yang tadi nih ya, kita referensinya adalah di tabel yang ada di sheet sebelumnya. Kita juga akan mencoba menambahkan lagi. Caranya kita tinggal fokus ininya saja bahwa kita perbanyak textbox-nya. Misalnya kita perbanyak di sini dengan cara Ctrl Shift ditekan bareng-bareng bersama-sama, kemudian kita tinggal tarik saja ini, kemudian kita ganti yang sparkline ini. Kita lihat dulu ya di sini sparkline tadi untuk batch 2. Batch 2 itu di D1. Di D1 kita tinggal ngedit aja di sini. Sebentar saya pastikan dulu. Di D5. Kita tinggal ganti di sini, kalau tadi C sekarang ganti D. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi di sparkline. Nah, untuk agar ini kok tampilannya yang satu angkanya kecil, yang satu angkanya besar, kita bisa copy-nya dengan cara kita lihat sini ada format pointer,
kita klik kuasnya, kemudian kita sapukan di sini, klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi Bapak Ibu dengan cara Ctrl Shift, kita tarik ke sini, kemudian kita ganti ini menjadi E5, dan hasilnya seperti ini. Kita satu lagi untuk agar formatnya sama dengan di depan. Nah, seperti ini. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini untuk text box ya Bapak Ibu, jadi bisa klik memilih, menyeleksi apa namanya shape, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskannya di atas ini, jadi tidak harus di shape-nya itu sendiri. Kalau ini saya lewati saja Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan dashboard karena juga sepertinya sudah 8:30 Bapak Ibu. Untuk pembuatan dashboard sebetulnya kita ada apa namanya, kita buat layout. Sebentar, saya ada contohnya. Contoh untuk dashboard ini. Nah, ini Bapak Ibu, dashboard yang dibuat ini tadi saya ambil dari data yang mentah yang ini Bapak Ibu, sama dengan yang tadi kita olah. Nah, desainnya saya mungkin ini contoh desain saja ya Bapak Ibu. Ini ketika Bapak Ibu akan membuat dashboardnya, saya mau seperti apa gitu ya, tata letaknya bisa dibuat terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tidak dibuat pun, ketika Bapak Ibu sudah punya gambaran, bisa nanti ditempatkan ke dashboardnya secara langsung. Nah, ini yang sudah saya buat. Cara buatnya seperti apa? Dari yang sudah tadi Bapak, yang sudah tadi kita buat di sini, yang tadi sudah kita buat ini, kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita pastekan kita pastekan di sheet yang berbeda. Misalnya kita maaf, ini saya olah data ini ya Bapak Ibu. Di sini tadi kita copy, kemudian kita masuk ke sheet yang baru, paste seperti biasa, Ctrl V, Ctrl C, kemudian Ctrl V, seperti itu. Kita tata sedemikian rupa. Yang ini juga sama, tata sedemikian rupa, kita tata. Kita buat maaf, ini kita buat terlebih dahulu judulnya. Sebentar, saya buatnya pakai yang ini aja. Kita buat judulnya di sini, dashboard data pelatihan, data peserta pelatihan. Misalnya seperti itu, bulan Juni. Nah, kita buat seperti ini, kita buat rata tengah, kita perbesar hurufnya dengan cara klik shape-nya, kemudian kita perbesar lagi font-nya, kita bold. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu kurang sesuai, kita ganti warnanya mungkin ke hijau biar nanti agak seragam. Kemudian kita turunkan sedikit, kita turunkan chartnya sedikit agar nanti bisa diletakkan slicer. Nah, seperti ini. Kemudian kita chart-chart yang lain juga bisa kita pindahkan ke sini, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Ya, Bapak Ibu, ini paling sederhana ya Bapak Ibu. Nanti kalau waktunya lebih lama mungkin bisa lebih detail lagi. Yang penting saya mendemonstrasikan apa yang bisa saya lakukan.
Bapak Ibu punya gambaran membuat dashboard itu seperti apa. Seperti ini, mungkin nanti kita bisa menambahkan. Saya tinggal kopas saja ya Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Ini data berdasarkan, kita lihat dulu di sini, data berdasarkan jenis kelamin. Kita copy saja dari sini. Kita berdasarkan status akan kita copy yang ini saja, Ctrl C, kita buat paste di sini, Ctrl V, kita ganti ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian kita ganti warnanya menjadi hijau. Kemudian kita copy agar lebih banyak, copy dengan cara Ctrl Shift di keyboard ya Bapak Ibu. Kemudian kita tarik ini berdasarkan kemudian lagi kita copy ini textbooknya lagi, save, Ctrl, tarik ke bawah, drag. Kemudian ini berdasarkan sebentar saya berdasarkan pangkat golongan. Kemudian kita juga copy lagi di sebelahnya. Ini berdasarkan agama. Nah, agar lebih interaktif Bapak Ibu, kita dapat menambahkan slicer. Kita menambahkan slicer ini karena terlalu sempit Bapak Ibu, saya tambahkan kolom saja. Terlalu sempit untuk menambahkan slicer. Kita klik slicer, insert, kemudian ada slicer di sini. Kemudian slicernya itu nanti mau berdasarkan apa gitu ya Bapak Ibu. Slicer ini seperti filter gitu ya, seperti filter. Nanti Bapak Ibu milih kategori apa, nanti kita lihat perubahannya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin pilih yang jenis kelamin. Oke. Muncul seperti ini. Kita atur, taruh di atas, kemudian sama seperti yang tadi, ketika slicer ini diklik maka di atas ada ribbon, kita ganti atur. Kalau yang tadi ini adalah kolomnya cuma satu, kita tambahkan satu lagi biar dua dan lebih melebar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaturnya sesuai kebutuhan. Ini saya tambahkan space-nya lagi. Apa jalur murah? Apa jalur murah? Ada jarak. Seperti ini. Kemudian kita akan mengkoneksikan slicer ini dengan data-data yang sudah dibuat di depan tadi ini dengan tabel ini. Jadi tabel ini sebagai referensi dari slicernya ini. Kita klik kanan, kemudian kita report connection. Kita akan mengkoneksikan dengan pivot tabel yang ada di depan tadi. Kita klik centang di sini, semuanya dicentang, kemudian OK. Jadi ketika kita akan klik perempuan misalnya, kita terlihat sebentar. Biar nanti terlihat perubahannya ya Bapak Ibu, laki-laki, perempuan, kan ada perubahan-perubahan ya Bapak Ibu. Bagaimana ya? Nah, seperti ini. Apa ini cepat Bapak Ibu juga bisa menambahkan slicernya, tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Klik slicer, kemudian apa yang mau ditambahkan Bapak Ibu, misalkan status perkawinan, kemudian OK. Kita tambahkan di sini ke atas, taruh di atas sama seperti tadi. Bapak Ibu bisa kita tarik lagi biar terlihat rapi seperti ini dan mengkoneksikannya dengan pivot table yang ada di depan.
kita konekkan dengan pivot tabel yang ada di depan. Kita coba lagi menikah. Ini saya clearkan yang jenis kelamin, kemudian coba ini yang menikah, tidak menikah, menikah, tidak menikah, laki-laki, perempuan, berapa, seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah jadi dashboard, walaupun sederhana Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, hanya satu pertemuan tidak cukup Bapak Ibu, karena saya pun mendapatkan ilmu seperti ini tidak hanya satu pertemuan, tapi beberapa kali dan terus dicoba. Jadi kalau hanya satu pertemuan 2 jam, mungkin hanya bisa membuat kita hanya bisa mencontohkan untuk yang dasar-dasarnya saja. Kalau yang lebih spesifik nanti mungkin bisa lebih tingkat advance lagi ya, Bapak Ibu. Dari saya mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, belum di chatboxnya. Oh, ini sudah ada pertanyaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya mungkin tadi tidak memperhatikan chatbox Bapak Ibu. Yang mau datanya silahkan buka Copilot dan masukkan prompt ini. Oh ya, ini Bapak Ibu, Pak Mansur ini sudah menyampaikan, buatkan saya tabel berbentuk Excel ya. Jadi sudah dicoba Bapak Ibu, silahkan nanti promptnya bisa di copy, Bapak Ibu bisa bisa mencoba untuk membuat data acak ya Bapak Ibu, data random, sehingga bisa untuk praktek. Kalau misalkan tidak ada data juga, setting properties di cell kolom E masih teks sepertinya. Iya betul, tadi masih teks ya Bapak Ibu. Barangkali sudah ada yang raise hand. Ini Bapak atau Ibu ini? Indah Indah Mulyana. Bapak atau Ibu yang sudah raise hand, silahkan. Pak Mansur mungkin masih ada. Oh ya. Pak Mansur suaranya kecil sekali Pak. Sorry. Kali kita sama-sama beri aplaus dulu sama Bu Umul. Materinya malam ini tidak terasa, ini hampir 2 jam kita duduk Bapak Ibu semuanya, dan tanpa henti Bu Umul menyampaikan. Ya silakan minum dulu Bu Umul, kayaknya ini oke, memang materi Bapak Ibu sampai dari awal sampai akhir ini 2 jam, dan informasinya dari Bu Umul tadi bahwa materinya bukan hanya 1 kali pertemuan dan beberapa kali. Nah, tapi minimal ada gambaran Bapak Ibu. Kira Ibu sudah menyampaikan dari awal sampai di akhir dashboardnya ya. Kalau untuk lebih memperdalam lagi silakan Bapak Ibu, karena dasar-dasarnya sudah diberikan, kriteria-kriteria sudah ada juga semua yang tadi. Tinggal bagaimana kita untuk memperbaikinya dan melengkapinya. Silakan Pak Ibu. Mungkin sebelum menggunakan data di sekolah masing-masing, saya sarankan tadi mungkin bisa mengambil dulu secara acak, secara random dulu. Nanti setelah mahir baru bisa membuat yang data sesungguhnya. Nah seperti itu Bu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang raise hand, saya urut dulu. Mulai dari Bu Indah dulu, Bu Indah Mulyana. Mungkin ada pertanyaan Bu? Langsung, kalau tidak ada saya dulukan dulu. Bu Sri Wahyuni, silakan Bu Sri Wahyuni. Tidak ada juga. Pak, oh ya silakan Bu. Sri Wahyuni. Oh Sri Wahyuni nggak ada. Saya Pak Nasir, silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar baik Pak. Langsung aja Pak. Oke. Nah, ini waktu tinggal sedikit Pak. Iya. Umur, misalnya nih saya membuat bom yang diisi siswa. Datanya itu kan bentuknya Excel. Gitu. Nah itu bagaimana mengelolanya untuk bisa dibuat dashboardnya itu? Data siswanya terdiri dari apa saja Pak? Identitasnya mungkin nama, jenis kelamin seperti itu ya Pak? Iya, iya. Itu kan kalau kita lihat hasilnya kan masih acak-acakan itu. Iya. Iya. Ya. Itu Iya. terkait Ya langsung Bu. Ya. Jadi kalau untuk data yang masih acak-acakan ini tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak. Jadi memang harus ada data cleaning ya. Kita harus melakukan pembersihan terlebih dahulu agar datanya rapi. Untuk pembersihan ini Bapak bisa menggunakan secara manual. Kalau tadi saya sebagian ada yang secara manual untuk yang kabupaten, kota misalnya tertulisnya kita menginginkannya Kap Semarang, Kap Boyolali, Kap Salatiga misalnya seperti itu. Di hasil dataset kita itu belum seperti itu, jadi masih acak-acakan ya Pak. Ada yang Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, tulisannya kan seperti itu. Jadi ada yang singkatan, ada yang apa namanya singkatan. Kalau tadi saya itu dia bisa langsung melihat pattern yang saya buat. Jadi saya ketik manual ada beberapa kemudian dia di Microsoft di Excel 365 dia langsung membaca patternnya. Jadi ke bawahnya itu langsung otomatis dia di depannya ada cup semuanya, tulisannya cup semua. Atau seperti yang kita inginkan seperti apa Microsoft 365 langsung bisa baca itu untuk yang asal kabupaten kota. Kemudian kalau untuk yang lainnya bisa menggunakan Power Query ataupun tadi sudah kita coba untuk menggunakan function misalnya dengan proper atau yang lain tergantung datanya sama sekali seperti apa nilainya belum terus habis senani dari tukaran singko sudah jadi kalau CSV kan kita masih kayak bentuk teks seperti itu ya Pak, delimiternya atau stok dan metang terus koma itu mikir barang nah, semuanya rumah nang rumah itu juga asal bisa terus juga dimasak bisa mie di dopo Excel, kan pangan bisa di Power Query juga itu mikir jajan usaha kakek jadi ada pembersihan lebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Umar. Baik Pak, terima kasih kembali. Ya. Siap Pak. Bu Mul ada pertanyaan di chat terus Bu Mul dari Pak, saya cek tadi ada